Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan hingga kita dapat menghirup udara segar hingga saat ini. Dan tak lupa pula kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah yang berbahagia seperti yang kita rasakan saat ini. Penghormatan saya kepada Dekan UIN Maulana Malik Ibrahim dan para staf. Penghormatan saya kepada kakak dan abang Leting dan juga teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Nurul Muna dari Prodi Psikologi jurusan Psikologi. Ingin memberikan sedikit orasi yang berjudul mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Baik, apa itu Islam moderat? Moderat terdengar asing di telinga kita. Ya, moderat adalah berada di jalan tengah, yakni tidak ekstrim terhadap pemikiran keagamaan. Bisa disebut juga Islam moderat adalah Muslim yang menekan pada pemikiran keagamaan yang nir atau jauh dari kekerasan dan ekstremisme. Dan juga Muslim moderat adalah Muslim yang bersikap humanis, yakni dapat mengayomi semua masyarakat dari berbagai lapisan sosial, baik teknis maupun keagamaan. Ada banyak cara agar kita dapat mewujudkan generasi muslim moderat. Salah satunya adalah dengan cara memahami teks keagamaan atau sumber keagamaan dengan komprehensif. Apa itu memahami sumber keagamaan dengan komprehensif? Memahami sumber keagamaan dengan komprehensif adalah menerima atau menangkap secara dengan baik seperti apa maksud di dalam sumber keagamaan tersebut. Di dalam Islam, sumber keagamaan kita adalah Quran dan hadis. Maka sebagai Islam moderat, kita harus menangkap atau menerima, menelaah lebih jauh seperti apa makna yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis. Menafsirkan Quran dan hadis itu tidak mudah. Ada banyak proses, butuh kerja keras dan juga waktu yang lama untuk menelaah Quran dan hadis. Tapi sayangnya di masa sekarang ini banyak orang-orang yang sudah ikut-ikutan menafsirkan hadis, menafsirkan Al-Quran, tapi tidak mengikuti ketentuan ulama, tidak mengikuti proses-proses dan aturan yang telah dibuat oleh ulama yang terdahulu. Dalam memahami isi dan kandungan dalam Al-Quran dan hadis itu, kita tidak bisa cuman dengan cara instan, yakni dengan cara cuman baca di internet, searching di internet, terus langsung berpikir, menelan mentah-mentah apa yang kita lihat itu. Kita harus menelaah lebih jauh. Kita harus melihat dulu siapa periwayatnya, siapa yang memunculkan pemikiran-pemikiran itu gitu. Jadi di zaman sekarang ini banyak kita dapati orang-orang yang berpikir ekstrim, yang berpikir di hadis gini, di Al-Quran gini dibilangnya, padahal mereka belum mencari tahu kandungan atau isi yang sebenarnya terkandung di dalam hadis tersebut. Ada makna tersirat yang mereka itu nggak tahu, dan saat orang lain memberitahu, mereka merasa pemikiran mereka adalah pemikiran yang paling benar. Itu Islam yang fanatik, Islam yang ekstrim. Jadi marilah mulai sekarang kita mencoba untuk menelaah lebih dalam hadis dan Quran agar kita dapat memahami, dapat mengetahui apa makna yang terkandung di balik itu. Marilah kita sekarang menjadi penengah di dalam masyarakat, jangan menjadi pemicu konflik di dalam suatu masyarakat itu. Dan juga marilah kita mewujudkan generasi yang peduli bangsa. Gimana sih generasi peduli bangsa itu? Generasi peduli bangsa itu adalah generasi yang tidak hanya memikirkan harta, tahta, dan kesenangan dirinya sendiri, tapi generasi peduli bangsa itu adalah yang memikirkan bagaimana cara mendukung perkembangan bangsa dengan terus berpikir nasionalisme,
dan juga terus membela dan berusaha untuk menjaga tanah air dari para musuh yang mencoba untuk menghancurkan tanah air Indonesia ini. Maka dari itu, marilah kita sama-sama mewujudkan generasi muslim moderat dan juga peduli bangsa untuk menuju Indonesia yang tangguh, yang tidak dapat untuk dikalahkan, yang sukar untuk dikalahkan oleh para musuh. Dengan adanya para generasi muslim moderat dan juga generasi penerus bangsa, maka dapat dipastikan bahwa Indonesia akan menjadi negara yang aman, negara yang damai, dengan banyaknya suku, ras, agama, dan budaya di Indonesia ini. Hingga Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi kesepakatan para pendahulu bangsa akan tetap terjaga hingga kapanpun. Maka dari itu, para mahasiswa dan pelajar, marilah kita mewujudkan generasi muslim moderat dan juga generasi penerus bangsa untuk menuju Indonesia yang tangguh, untuk mempertahankan Indonesia dari serangan negara-negara luar yang ingin menghancurkan Indonesia. Baik, hanya itu dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.